Part 15, Chapter 7, Framework Mindset kita dalam berinovasi. Kita lanjutkan ya pembahasan kita masalah flow konsep ini sebagai salah satu saran kita agar kita bisa keluar dari Valley of Death di J-Curve. Flow konsep ini diformulasikan oleh Profesor Mihaly. Pada dasarnya, flow konsep ini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara challenge di Y-axis dan skills di X-axis. Kalau kita bisa menyeimbangkan dua hal ini, maka di tengah-tengahnya akan ada suatu area, region, yang namanya flow channel. Kalau kita selalu ada di flow channel ini, maka harapannya kita akan bisa keluar dari Valley of Death. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita tidak bisa menyeimbangkan antara challenge dan skills ini, maka apakah kita tidak akan bisa keluar dari Valley of Death? Maka jawabannya ya. Hanya bagaimana penjelasannya? Penjelasan pertama, semakin kita berinovasi, tantangannya apakah semakin mudah? Tentu tidak. Tantangannya itu akan semakin susah, semakin naik. Apalagi kalau kita itu sudah masuk ke Valley of Death. Gambarannya seperti misal ketika kita create, kita senang-senang berinovasi, benar-benar, wah ide saya seperti ini, nggak bikin prototype, kemudian sampai dirilis, itu masih di flow channel yang gampang-gampang saja, karena tantangannya masih sesuai dengan skill kita. Tapi ketika kita sudah sampai ke masalah hasil penjualannya itu seperti apa, yang mana kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan realita, maka tantangannya akan semakin tinggi di sini. Kalau tantangannya semakin tinggi, tetapi kita tidak barengi dengan meningkatkan kemampuan kita untuk memahami itu dan mengatasi itu, akibatnya kita akan keluar daripada flow channel itu ke zona anxiety. Mungkin fase 1, fase 2 ketika kita create dan rilis kita masih seneng-seneng nih, happy-happy, masih di flow channel, di flow region, zona flow. Tetapi begitu kenyataan tidak semanis apa yang kita pikirkan, di fase morph, pasar tidak menerima sebagaimana yang kita harapkan, tantangan naik, kita tidak bisa mengimbangkan, maka kita akan keluar dari flow region ini, masuk ke anxiety. Dan akibatnya kenapa? Kalau kita tidak mencoba menyeimbangkan lagi antara tantangan, challenge, dan skills kita dalam memahami hal itu, maka kita akan ada di anxiety zone terus ini, dan kita akan mati di sini, di Valley of Death. Ini penjelasan pertama. Makanya inilah rahasianya kenapa kalau yang namanya inovasi itu embrace the failure, bukan avoid the failure. Dalam artian apa? Kita itu mengakui kegagalan kita, kesalahan kita, agar kita itu mau belajar di sini, agar kita bisa increasing skill, bisa balik lagi ke flow channel ini. Ini yang penting makanya. Makanya inovasi itu ada looping balik-balik, ada morph dan seterusnya itu ya itu. Coba kalau orangnya itu fix mindset dan ketika gagal dia tidak mau mengakui kegagalan dan tidak mau untuk belajar dari kegagalan, maka skillsnya nggak bakal naik. Dia akan di sini-sini terus. Dia akan nggak mau belajar. Akibatnya dia di anxiety dan mati di Valley of Death. Sekarang penjelasan yang kedua. Gimana kalau kita keluar daripada flow channel itu, tetapi tidak masuk ke zona anxiety ini, tetapi masuk ke zona yang boredom yang ada di bawah ini. Kan katanya kalau kita keluar daripada flow channel, entah itu masuk ke zona anxiety ataupun ke zona boredom, maka kita bisa mati di Valley of Death kalau lama-lama di situ terus. Sekarang bagaimana penjelasannya kalau kita itu ke boredom di yang kedua ini? Bagaimana penjelasannya? Kita jatuh ke boredom itu sebenarnya dikarenakan skill kita itu tinggi, tetapi kita tidak mau menaikkan tantangan kita. Itu sebagaimana contohnya orang yang skillnya tinggi, tapi dia itu tidak mau menaikkan tantangannya seperti sebagian para peneliti mungkin di kampus-kampus, universitas, yang dia itu hanya berkutat di lab-lab penelitian dan paper mereka. Tapi produk-produk yang mereka keluarkan di situ hanya sebatas bagus di situ saja, tidak pernah bisa diimplementasikan di dunia nyata. Maka apa yang terjadi? Lama-kelamaan orang ya, itu hanya bagus di kata saja, bosan, tidak bernilai ekonomis. Dan kemudian akhirnya apa? Mati di situ. Ide-idenya terkubur di situ dan tidak pernah tersebar di masyarakat sebagai suatu hal yang produk inovatif.
Oleh karena itu, sebenarnya zona anxiety dan zona boredom itu sebenarnya adalah tantangan bagi dua pelaku inovasi yang berbeda. Yang pertama, anxiety itu ditujukan kepada para pelaku dunia industri yang dia itu kadang-kadang dituntut untuk sukses, tetapi akibatnya tidak mau mengakui kegagalan, tidak mau menaikkan skillnya, ya karena takut dianggap gagal. Maka masuklah dia di zona anxiety ini. Sebaliknya, zona boredom ini adalah tantangan bagi pelaku inovasi yang kedua, yaitu para peneliti, mungkin para dosen, dan seterusnya, yang hanya sibuk meneliti dan meneliti saja, menghasilkan produk hanya di lab saja, dan banyak bagus di tulisan saja, tanpa mau berusaha agar itu bisa menjadi suatu produk yang ekonomis, yang delivering value ke masyarakat luas. Sehingga akibatnya dia akan masuk ke valley of death melalui jalur boredom. Jadi ingat ya, kalau pelaku industri yang dituntut sukses terus tapi tidak mau untuk belajar dan mengakui kegagalan, dia akan bisa terjebak ke valley of death melalui jalur anxiety. Sementara orang-orang yang pandai, para peneliti, para ilmuwan yang ada di kampus-kampus, yang dia itu tidak pernah berpikir agar itu sukses di pasaran, di market, diterima masyarakat luas, hanya sibuk di dunianya sendiri, mereka akan bisa jatuh di valley of death melalui jalur boredom. Makanya, inilah yang penting bagi kita dalam flow konsep ini untuk menyeimbangkan antara challenge dan skills agar kita tidak keluar daripada valley of death dan senantiasa ada di flow channel. Lalu sekarang apa sarannya agar dua pelaku inovasi itu tidak terjebak di anxiety dan juga tidak terjebak di boredom valley of death dan senantiasa tetap di flow channel? Maka saran saya adalah baik kedua pelaku inovasi itu hendaknya mereka itu banyak-banyak main video games. Apa itu maksudnya kok malah sarannya banyak-banyak main video games? Banyak-banyak main video games karena sebenarnya flow channel ini konsepnya itu seperti video game. Dalam artian video game itu senantiasa didesain agar orang itu senang main game dan edik di situ. Sehingga levelnya itu disesuaikan dengan skill kita. Kalau skill kita awal biasanya dikasih level-level yang mudah-mudah. Tapi begitu kita semakin jago, semakin naik skillnya, maka level daripada gamenya itu biasanya akan semakin susah juga. Kenapa kok seperti itu? Yaitu agar orang tidak bosan dan tidak merasa itu gamenya terlalu susah. Bahkan dalam game itu kita juga bisa milih difficulty-nya kita sendiri. Kalau kita masuk awal-awal sebagai expert, ya kita naikkan difficulty-nya sebagai hard, seperti itu. Nah, konsepnya ini sama sebenarnya seperti konsep flow ini. Maka daripada itu, bagi para pelaku inovasi, hendaklah kalian menjadi gamers untuk memahami flow konsep ini. Sekarang pernah nggak terpikir, sebenarnya flow konsep ini gampang loh. Kalau kita itu merasa tantangan kita itu semakin naik, ya makanya tinggal naikkan saja skills kita, kemampuan kita. Kalau kita merasa bosen, tidak ada tantangan, ya tinggal kita naikkan tantangannya saja. Harusnya gampangnya seperti itu. Tetapi pada actualnya, tidak semua orang mau melakukan seperti itu. Kenapa kok mereka tidak mau melakukan padahal gampang harusnya? Yang pertama bagi pelaku industri. Pelaku industri itu dituntut untuk sukses dalam waktu yang singkat. Sehingga akibatnya mereka itu akan selalu mencari jalan pintas, cara-cara yang instan. Mereka itu tidak mau tampak bodoh, gagal. Sehingga akibatnya mereka merasa untuk meningkatkan skill itu butuh waktu yang panjang. Nggak relevan bagi mereka. Apalagi kalau sudah punya jabatan dan anak buah. Ini akan susah lagi. Makanya mereka akan selalu di anxiety zones terus. Jika para pelaku industri yang dituntut untuk sukses dengan target-target tertentu itu akibatnya resisten terhadap kegagalan, apalagi mau mengakui dan belajar dari kegagalan, sebagaimana inilah sebenarnya inovasi itu, maka mereka akan di anxiety zone terus. Sementara sebaliknya, bagi para peneliti ilmuwan, mereka itu tidak anti masalah kegagalan. Bagi kegagalan bagi mereka itu adalah suatu data yang baru, suatu penemuan yang baru. Itu bagi peneliti dan ilmuwan. Nah, tetapi yang jadi masalah, mereka itu tidak mau keluar dari dunia mereka. Mereka itu tidak mau keluar dari comfort zone-nya. Akibatnya apa? Tidak mau menaikkan tantangan yang tidak masuk ke flow channel lagi. Di situ-situ terus, di boredom region terus. Tapi tampaknya VT kita tidak cukup. Kita akan lanjutkan lagi ya di part selanjutnya.
See you.